Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita pelajari sejarah perjalanan Indonesia dalam arti pergerakan yang pernah terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Di negara kita, di bangsa kita pernah terjadi penjajahan, pernah terjadi PKI, pernah ada gerakan tanpa nama yang menghasilkan HIP, juga khilafah. Pergerakan semua itu mana yang lebih berbahaya? Kita mempelajari pergerakan tersebut bukan untuk membenci, karena kita selaku muslim itu tidak boleh membenci dengan sesama. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Akan tetapi kita mengikuti nasihate Simbah Kiai Haji Maimun Zubir pada saat saya belajar ono ngarsane. Na'lamu syarra la li fi'li syarri, walakin na'lamu syarra li daf'i syarri. Kita mempelajari, mengevaluasi kegagalan itu bukan untuk mengulangi kegagalan, akan tetapi kita mengevaluasi kegagalan tujuannya agar bisa menghindari kegagalan itu, sehingga terhindar dari kegagalan, akhirnya bisa meraih apa yang dicita-citakan pejuang maupun pendiri bangsa Indonesia. Kita pelajari penjajah. Penjajah datang ke Nusantara. Kemarin sudah sering saya jelaskan, kondisi Nusantara pada saat itu sudah bercerai-berai yang diakibatkan perang saudara di kerajaan Mojopahit. Setelah itu datanglah bangsa Belanda maupun yang lain, Portugal, akhir-akhir datang Jepang. Datang untuk menjajah. Pada saat bangsa kita terjajah Belanda, Portugal maupun Jepang, jelas kita dalam posisi yang sangat mengenaskan. Kita dalam posisi yang sangat tidak dimanusiakan, tidak dihormati layaknya manusia, bahkan dianggap sebagai seolah-olah sebagai budak. Karena apa? Karena penjajah jelas menindas rakyat sampai rakyat sengsara. Sampai pada akhirnya Allah pastinya tidak ridho kalau makhluknya dihina seperti itu. Allah membangkitkan ulama agar ulama membangkitkan hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman.
Ulama juga membangkitkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, akhirnya menghasilkan sumpah pemuda. Bangsa kita Nusantara harus diikat dengan nama Indonesia, kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya terjadi persatuan yang kokoh. Setelah terjadi persatuan yang kokoh, ulama juga memotivasi agar bangsa kita tidak takut dengan penjajah, di antaranya memberi fatwa man tasyabaha biqaumin fahuwa minhu. Juga membangkitkan rasa nasionalis, membangkitkan rasa cinta tanah air, sehingga tidak takut melawan penjajah. Dengan memotivasi masyarakat, memberi contoh kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jangan takut kalau kita kompak sesuai dawuh Allah, walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah. Sekalipun mereka bersenjatakan persenjataan yang super canggih, bersenjatakan mempunyai transportasi yang super canggih ukuran pada saat itu, bermodalkan tentara yang terlatih, jadi komplit. Sedangkan warga kita hanya berbekalkan bambu runcing. Itu kita tetap tidak boleh takut. Karena apa? Karena aish kariman aumut syahidan, itu fatwanya ulama. Akhirnya warga merasa termotivasi. Kalau toh sampai gugur, maka gugurnya syahid, beliau sebagai syuhada. Tidak ada tempat yang layak kecuali swargane Allah. Tapi nek hasil aish kariman, hidup mulia, tidak terjajah. Berbekal motivasi dari ulama memotivasi menggunakan ajaran agama Islam, akhirnya bersatu padu, bisa berhasil mengusir penjajah. Alhamdulillah 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pejuang maupun pendiri bangsa sadar betul kemerdekaan tidak murni hasil perjuangan, tapi kecuali perjuangan, tapi ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan apa? Dibuktikan kondisinya warga Indonesia yang hanya berbekal bambu runcing menghadapi persenjataan yang canggih, transportasi tempur yang canggih, tentara yang terlatih. Tanpa pertolongan Allah mustahil bisa menang. Setelah menang, karena menyadari bahwa kemenangan itu karena campur tangan Allah, karena bantuan Allah, karena termotivasi dengan ajaran agamanya Allah. Untuk itu, untuk mencapai
cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, cita-cita itu juga sesuai ajaran Allah, ajaran Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena menyadari itu, para pejuang kemerdekaan, para pendiri bangsa akhirnya menjaga persatuannya masyarakat yang sudah terbentuk sampai mampu mengusir penjajah, akhirnya diikat dengan ikatan 4 pilar. Lah, mengikat dengan ikatan 4 pilar NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 itu juga berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi para pejuang jelas, para pendiri bangsa jelas sadar betul kita harus menjaga persatuan ini, juga harus menggunakan ajaran agama Islam yang diimplementasikan 4 pilar termasuk Pancasila. Alhamdulillah itu disepakati. Setelah sepakat empat pilar itu disepakati, ternyata Allah menguji kepada bangsa Indonesia. Setelah mendapatkan ujian dari Allah, mungkin salah satu warganya yang tergabung dalam Partai PKI mau merubah rumusan Pancasila atau secara umum mau merubah Pancasila. Kita pelajari sepak terjang PKI sebelum mereka merubah, mereka memerangi atau membunuh para alim ulama, karena para alim ulama inilah yang bisa menjaga atau salah satu komponen yang bisa menjaga ikatan yang berbentuk 4 pilar, khususnya Pancasila. Lah, Pancasila berdasarkan wa ilahukum ilahu wahid, ketuhanan yang maha esa, sedangkan PKI komunis itu mungkin tidak berketuhanan, sehingga mungkin tidak cocok. Karena tidak cocok, berusaha mau merubah Pancasila. Yang dibunuh para alim ulama. Setelah membunuh para alim ulama, diantaranya yang terjadi di Kabupaten Madiun, diceritakan, disejarahkan sampai 1.200 ulama, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Kemudian alhamdulillah Allah sesuai janjinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ingsun Allah menjaga, merawat al-dzikra, Al-Quran maupun ajaran agamanya Allah. Sudah memberikan ajarannya, menurunkan ajarannya, wa inna lahu lahafizun. Allah merawat al-dzikra, merawat ajarannya. Untuk yang di Indonesia, ajarannya Allah diimplementasikan Pancasila. Karena saya mengatakan Pancasila suatu ajaran Al-Quran, karena semua silanya yang 5 itu ada dasarnya ayat Al-Quran.
karena dirawat Allah, Allah memperlihatkan janjinya merawat ajarannya, merawat agamanya. Alhamdulillah usahanya PKI untuk merubah Pancasila gagal. Akan tetapi PKI tidak patah semangat sampai akhirnya menyusun lagi, diulangi lagi pada tahun 1965. Kalau 48 mereka membunuh para ulama, 65 yang dibunuh para jenderal, khususnya angkatan darat. Dua kejadian ini jelas-jelas PKI itu termasuk warga Indonesia membunuh warga Indonesia. Sedangkan penjajah orang Belanda membunuh orang Indonesia, Jepang membunuh orang Indonesia. Mana yang lebih parah? Penjajah PKI? Dalam permasalahan ini tentu yang lebih parah orang yang membunuh saudaranya sendiri. Satu. Yang kedua, Belanda menjajah tentang ekonomi. PKI kalau diteruskan pasti terjadi perang saudara. Kalau sudah terjadi perang saudara, apa yang terjadi di bangsa kita? Tentu hancur, karena itu sudah menjadi sunnatullah di negara manapun. Kalau terjadi perang saudara, pasti negara itu hancur. Yang kedua, merubah yang berdasarkan ketuhanan, kira-kira PKI ku yang komunis, apa mau berdasarkan ketuhanan? Tentu tidak mau. Berarti tidak hanya membahayakan persatuan Indonesia, juga membahayakan iman kita. Coba kamu pelajari di negara manapun yang menggunakan sistem pemerintahan komunis, apakah ada warganya yang memeluk agama Islam bebas menjalankan agamanya? Untuk itu saya mohon untuk mewaspadai gerakan-gerakan yang meniru teorinya PKI. Karena apa? Karena alhamdulillah usahanya PKI tahun 65 juga digagalkan Allah. Karena apa? Allah memenuhi janjinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sudah bisa kamu simpulkan bahaya mana penjajah dengan PKI. Sekarang setelah PKI terbukti membahayakan persatuan Indonesia dengan gerakan mau merubah Pancasila. Yang mau dirubah Pancasilanya, tapi mereka sadar tidak sadar mau merubah Pancasila tentu mengakibatkan perang saudara. Perang saudara ini menjadi tujuan atau tidak saya tidak tahu. Yang jelas dia ingin mencapai merubah Pancasila itu mau tidak mau tetap mengakibatkan perang saudara. Alhamdulillah Allah tidak ridho pada usahanya PKI. Akhirnya PKI bisa di bumi hanguskan, bisa dilarang.
Akan tetapi mungkin Allah memberi peluang kepada kita untuk selalu dakwah. Karena apa? Karena ternyata yang dilarang itu partainya. Ajarannya, ceritane saya nggak tahu persis, ceritane gak dilarang ceritane. Semoga yo dilarang. Kalau tidak dilarang, jelas itu pertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau yang dilarang hanya partainya, komunisnya, ajaran komunisnya kok tidak dilarang, itu jelas bertentangan dengan Pancasila. Untuk permasalahan yang kedua, gerakan tanpa nama dan khalifah, saya jawab nanti ya. Lah, saya menyampaikan cerita seperti ini apakah saya ingin membangkitkan rasa tidak suka pada sesama anak bangsa? Tidak. Saya ulangi lagi, tidak. Karena apa? Sesuai ayat yang sudah saya bacakan tadi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Saya cerita agar tidak terjadi dua peristiwa 48 maupun 65, agar tidak terulang lagi. Dan kita apakah boleh menghina anak turunnya PKI? Menurut ajaran Islam yang saya tahu tidak boleh menghina. Kita harus tetap rukun, hidup berdampingan sehingga bisa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, akhirnya persatuan Indonesia. Kalau ini tercapai ditambah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, insya Allah apa yang dicita-citakan pejuang kemerdekaan, apa yang dicita-citakan pendiri bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang didasari Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tercapai sehingga mereka pun dalam membuat monumen besar itu berbentuk Masjid Istiqlal. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bahan renungan kita untuk melangkah yang lebih baik di masa yang akan datang. Akan tetapi kalau ini menyinggung siapapun, saya mohon maaf, saya tidak ingin menyinggung siapapun. Saya juga apalagi menghina, jelas saya tidak mempunyai niatan menghina. Saya niat na'lamu syarra la li fi'li syarri walakin na'lamu syarra li taf'is syarri. hadani Allah wa iyyakum shiratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.